Halo guys, selamat datang di Enigma Channel, channel yang membahas film-film keren yang mungkin belum sempat kalian tonton karena kesibukan kalian masing-masing. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan film yang berasal dari Filipina yang berjudul Silab yang rilis di tahun 2021. Nah, film ini mengisahkan seorang istri yang rahimnya anget banget ketika ngelihat maco teman suaminya. Tapi sebelum kita masuk ke alur filmnya, jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan review film menarik lainnya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke pembahasan filmnya. Let's go! Film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah keluarga yang tinggal di sebuah pulau yang jaraknya lumayan jauh dari ibu kota Filipina, dan ketika itu mereka sangat bahagia karena salah satu keluarga mereka yang bernama Emil baru saja pulang merantau dari Qatar, dan di sana juga ada kekasihnya si Emil yang bernama Ana. Nah, jadi selama ini mereka berdua menjalani hubungan jarak jauh selama 7 tahun, dan si Ana rela meninggalkan keluarganya yang tinggal di kota besar karena udah sayang banget sama si Emil, sehingga dia pun udah tinggal di pulau tersebut bersama keluarganya si Emil, meskipun pada saat itu dia belum resmi menikah ya. Karena ternyata si Ana juga punya masalah dengan keluarganya, terutama dengan sang ibu. Namun meskipun begitu, ibunya si Ana tetap selalu membujuk si Ana untuk pulang ke kota. Nah, ternyata tujuannya ibunya si Ana ini menyuruh pulang bukan karena dia nggak setuju anaknya menikah dengan si Emil, melainkan si ibu tahu kelakuan si Ana ketika masih hidup di kota, yang khawatir kalau suatu hari nanti si Ana akan mengecewakan si Emil. Namun pada akhirnya mereka pun resmi menikah, dan di sana juga ada teman dekatnya si Emil semasa bekerja di Qatar yang bernama Rod. Nah, ketampanan si Rod ini membuat anget rahim beberapa wanita di pulau tersebut, termasuk si Ana sendiri yang ngerasa kalau si Rod ini maco banget dibandingkan dengan suaminya. Namun si Ana masih belum berani untuk mengajak si Rod buat beradu mekanik. Nah, seiring berjalannya waktu, si Ana yang gak kepenuhi kebutuhan biologisnya sama si Emil membuat si Ana sering curi-curi pandang kepada si Rod, dan ternyata si Rod juga menyadari hal tersebut. Namun dia juga masih belum berani untuk frontal mengajak si Ana untuk beradu mekanik. Nah, di sini pertanyaannya, kenapa si Emil gak bisa penuhin biologisnya si Ana? Karena semenjak pulang dari Qatar, si Emil ini sering mimpi buruk dan pikirannya seperti terbebani masalah yang sangat besar. Bahkan si Ana sudah mencoba, tapi tetap aja si Emil sering banget nolak, yang membuat si Ana jadi sering mainin apemnya sendiri sambil mikirin kalau dia lagi dipakai sama si Rod. Nah, ketika itu si Rod udah pulang ke kota, dan itu bikin si Ana jadi stres karena gak bisa lihat maconya si Rod lagi, sampai si Ana pun mau melakukan bunuh diri dengan membesit urat nadinya menggunakan kaca. Namun untungnya si Ana masih bisa diselamatkan, karena kalau sampai gak selamat maka film ini gak bisa diterusin ya guys. Lalu beberapa hari kemudian si Ana yang udah sembuh pun dibujuk kembali oleh ibunya untuk pulang ke kota. Namun si Ana tetap menolak ajakan dari ibunya tersebut, dan mereka sempat terlibat cekcok mulut sebelum ibunya pergi meninggalkan si Ana. Nah, ternyata itu adalah pertemuan terakhir si Ana dengan ibunya, dan si Ana pun menghadiri pemakaman ibunya bersama si Emil, dan di situ si Ana pun bertemu dengan kakak perempuannya yang tinggal bersama ayahnya si Ana. Nah, di situ si kakak pun bilang kalau dia udah ngejual rumah ibunya dan hasil penjualannya akan dibagi dua dengan si Ana. Lalu setelah dari pemakaman ibunya, si Ana dan juga si Emil pun menyempatkan datang ke rumahnya si Rod, dan di sana si Ana pun makin terobsesi kepada si Rod yang bekerja sebagai damkar sebelum kerja di Qatar, dan si Rod juga yang menyelamatkan istrinya dari kebakaran ketika sebelum menikah. Lalu tiba-tiba si Rod pun didatangi oleh dua orang polisi yang menanyakan soal kasus pembunuhan yang terjadi di Qatar. Nah, di situ si Rod pun masih belum bisa ditahan karena belum adanya bukti yang jelas, dan akhirnya si Rod pun ikut sembunyi dulu bersama si Emil. Nah, ternyata si Rod ini sempat membunuh seseorang yang berpakaian ustadz ketika berada di Qatar, dan si Rod juga melakukan hal tersebut karena dia pengen menyelamatkan si Emil yang mau ditusbol alias mau disodomi oleh ustadz tersebut.
Padahal ketika itu si Rod ini masih belum saling kenal ya sama si Emil. Nah, fakta selanjutnya adalah kenapa si Rod mau menolong si Emil yang tidak dia kenal, karena sebelumnya si Rod ini menjadi korban sodomi si ustadz tersebut sehingga dia nggak mau ada korban lainnya lagi. Nah, gara-gara disodomi ustadz tersebut membuat Joninya si Rod jadi gak bisa bangun lagi dan dia gak bisa memenuhi keinginan istrinya untuk memiliki anak. Namun setelah bertemu dengan si Ana, tiba-tiba hasrat engasnya si Rod pun mulai muncul kembali yang akhirnya dia pun memberanikan diri untuk memancing si Ana. Namun rencananya si Rod udah dibaca oleh pamannya si Emil yang bernama Julio, dan si paman mengancam sekaligus menyuruh si Rod untuk tidak mengganggu rumah tangganya si Emil, dan si paman juga tahu kalau si Rod ini lagi dicari sama polisi dan dia nggak akan segan-segan melaporkan keberadaannya si Rod kepada polisi jika si Rod masih terus mendekati si Ana. Nah, dirasa pamannya si Emil ini menjadi ancaman ketika si Rod udah mulai bisa ngas kepada wanita. Akhirnya si Rod pun memutuskan untuk menghabisi si paman, dan benar saja di keesokan harinya si paman pun udah gak bernapas lagi yang mayatnya ada di pinggir pantai. Nah, rencana si Rod pun berjalan mulus karena tidak ada yang mencurigainya, yang akhirnya beberapa waktu kemudian si Rod pun bisa beradu mekanik dengan si Ana, dan si Ana juga ngerasa ketagihan banget dipakai sama si Rod. Namun di satu waktu si Rod dan juga si Ana pun ke gap lagi adu mekanik sama si Emil, dan di situ mereka pun langsung bertengkar. Namun justru si Ana malah mendukung si Rod untuk menghabisi si Emil, dan itu membuat si Emil tambah sedih dan juga marah. Sehingga si Rod pun gak sengaja mendorong si Emil hingga jatuh tepat di atas besi yang menancap di tubuhnya, sehingga si Emil pun langsung modar seketika. Lalu si Rod dan juga si Ana pun langsung menguburkan mayatnya si Emil, dan keluarganya si Emil pun belum ada yang curiga sama sekali kepada mereka berdua. Namun ketika pulang ke rumah, di situ si Ana pun ngelihat HP-nya si Rod yang ada di atas meja, dan tanpa sengaja si Ana pun ngebaca pesan dari istrinya si Rod yang bilang kalau istrinya sedang hamil. Nah, ngelihat pesan tersebut membuat si Ana takut si Rod ini akan meninggalkan dirinya, dan dia juga sadar kalau si Rod pasti akan pulang memilih istrinya, yang akhirnya si Ana pun memutuskan untuk ngeracun si Rod supaya si Rod mati dan si Rod tidak bisa dimiliki oleh siapapun jika tidak bersama dia. Nah, si Ana pun langsung masak sayuran yang udah dicampur dengan racun dari ikan buntal, dan makanan itu pun langsung diberikan kepada si Rod, yang akhirnya si Rod pun langsung kejang-kejang, dan di situ si Ana pun langsung memotong joninya si Rod lalu memakannya. Nah, jadi si Ana ini jadi psikopat ya guys. Nah, gara-gara itu membuat seluruh warga jadi kaget, dan tak lama polisi pun berdatangan, dan akhirnya film pun berakhir. Oke, segitu dulu alur cerita film Silab 2021 kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Saya doakan kalian sehat selalu dan juga dilancarkan rezekinya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan juga komen jika ada film yang ingin kita review. Jadi segitu dulu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.